Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Nopiadi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester kelompok 1 dengan dosen pengampu Bu Lili Tiara Raicitra, Eskom MMSI, dengan mata kuliah pemrograman dasar. Anggota kelompok: Ahmad Willy Berlian, Dwi Danu Adrianto, Sophia Mawarni Siti Hawa, Sherly Nur Indah, serta saya Unggul Nopiadi dan Iksan Nikal Kodim. Oke, di sini saya akan mempresentasikan judul materi yaitu if else. If else adalah salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan if else, pemrogram dapat menjalankan blok kode tertentu jika suatu kondisi terpenuhi true dan menjalankan blok kode lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi false. Struktur data number 1, if digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Number 2, jika kondisi bernilai true, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Number 3, jika kondisi bernilai false, maka blok kode di dalam else akan dijalankan. Struktur data 1. If digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi, struktur data. 2. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. 3. Jika kondisi bernilai false, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Mengapa menggunakan if else? Pengambilan keputusan if else memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan input atau kondisi tertentu. Kontrol alur program. Dengan menggunakan if else, Anda dapat mengontrol alur eksekusi program sehingga program dapat berfungsi dengan cara yang berbeda tergantung pada kondisi yang diberikan. Memungkinkan keterbacaan struktur if else membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami karena logika keputusan ditulis dengan benar. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari gambar tersebut. Gambar tersebut itu menunjukkan sebuah program yang menggunakan aplikasi yang namanya Python. Nah, yang berfungsi untuk mengonversi nilai angka menjadi grade huruf berdasarkan rentang nilai tertentu. Fungsi dari program tersebut untuk menerima input nilai dari pengguna dalam rentang 0 sampai 100. Nah, yang menentukan grade berdasarkan nilai yang dimasukkan menggunakan logika if, else, dan else. Nah, untuk menampilkan hasil grade A, B, C, D, atau F sesuai dengan rentang nilai yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada penjelasan contoh. Nah, dari input, program selalu meminta pengguna untuk memasukkan nilai antara 0 hingga 100. Nah, yang berkondisi, yang pertama, program memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 90. Jika iya, maka program mencetak grade A. Nah, jika tidak, program memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80. Dan seterusnya. Nah, dari output tersebut, program selalu mencetak grade yang sesuai berdasarkan nilai yang sudah dimasukkan. Looping. Looping adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Ada beberapa jenis loop, tetapi yang paling umum adalah dua, yaitu for loop dan while loop. For loop digunakan untuk interaksi melalui urutan seperti daftar, tuple, string, atau rentang. Yang kedua, while loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu benar. Mengapa menggunakan if dalam looping? Pengambilan keputusan dinamis. Dengan menggabungkan if dan looping, Anda dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi yang berubah selama iterasi.
fleksibilitas. Anda dapat melakukan berbagai tindakan dalam setiap iterasi berdasarkan kondisi yang berbeda. Pengolahan data ini sangat berguna dalam pengolahan data, di mana Anda mungkin perlu memeriksa setiap elemen dalam koleksi dan melakukan tindakan tertentu berdasarkan nilai elemen tersebut. Tips penggunaan: identasi. Pastikan untuk menggunakan identasi yang benar untuk menunjukkan blok kode yang terkait dengan if dan loop. Kondisi yang jelas. Tulis kondisi yang jelas dan mudah dipahami untuk meningkatkan terbacaan kode. Hindari loop tak terbatas. Pastikan bahwa kondisi loop akan menjadi false pada suatu titik untuk menghindari loop tak terbatas. Contoh, program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan beberapa angka dan kemudian menghitung beberapa banyak angka genap dan ganjil yang dimasukkan. Pengguna dapat memasukkan angka hingga mereka memasukkan angka negatif untuk keluar. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Kami sudahi presentasi ini. Semoga ilmu bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih atas kehadiran kalian.